Diawali dengan menampilkan sebuah desa yang sejuk, hijau, asri, gemah ripah loh jinawi. Warga desa tersebut selain ramah dan someah, mereka juga taat pada hukum sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang rukun serta harmonis. Namun ada yang berbeda hari itu saat semua warga desa sedang menonton bisbol. Lagi seru-serunya tiba-tiba seorang petani membawa bedil ke tengah lapang. Seorang serip bernama David kemudian menghampiri si bapak tersebut sambil meminta meletakkan bedilnya secara baik-baik karena khawatir terjadi hal-hal yang picacapekeun. Apalagi hampir semua warga desa menonton pertandingan baseball tersebut. Dan tiba-tiba Pak Serip dengan sigap mencabut pistolnya lalu mengheadshot kepala si bapak. Daripada si bapak duluan nembak, kan mending saya. Begitu pikir si David. Lalu film pun diputar. Keesokan harinya seorang dokter bernama Judy yang di film ini jadi istrinya David kesumpingan pasien bernama Bill yang menurut istrinya sudah beberapa hari si AA Bill kurang bergairah dan banyak ngelamun. Namun setelah diperiksa, si AA Bill sehat-sehat saja dan cuman perlu istirahat. Sementara itu David yang di kantor menerima laporan jika tidak ditemukan alkohol ataupun narkoboy apalagi kucubung dalam tubuhnya si bapak yang ia tembak kemarin. Lalu, apa yang membuat si bapak terkenal cicingan berubah jadi cengos? Singkat cerita, malam harinya istri Bill dan si bocil terbangun mendengar suara traktor menyala. Yakin jika ini pasti si AA Bill, ia pun gura-giru ke gudang karena menurutnya tidak mungkin jika jurig bisa nyalain traktor. Namun setelah disamperin, tidak ada siapa-siapa di gudang itu. Lalu dari rumah, ia mendengar suara si bocil yang jejeritan. Si mamah pun balik lagi ke rumah dan yang membuatnya heran adalah si bocil ngajak si mamah ngumpet karena takut melihat si AA Bill bawa-bawa pisau. Si AA Bill yang mengetahui istri dan anaknya ngumpet di kamar, bagaikan kaentepan jurig bancet, ia pun mengunci serta menyiram bensin. Dan kemudian telepon di rumah David berdering. Lalu bersama Judy, keduanya segera pergi ke rumah Bill yang dilaporkan kebakaran. Menurut bapak-bapak damkar, istri dan anak Bill sudah tewas terbakar di dalam rumah. Sementara si AA Bill malah wat-heot tanpa penyesalan sama sekali setelah membunuh anak istrinya. Entah setan apa yang merasukimu, Bill. Keesokan harinya 3 orang pemburu yang sedang mulung genjer dan eceng menemukan mayat berbaju pilot beserta parasutnya. Lalu setelah menerima laporan ketiga pemburu, David bersama dokter forensik memeriksa berapa lama mayat itu meninggal. Kemudian bersama Russell si kang wakil serip, keduanya menemukan bangkai pesawat di dalam sungai. Lalu keduanya menyelidiki aliran sungai tersebut yang ternyata aliran dari sungai itu pertama kali airnya dikonsumsi si bapak yang bawa bedil ke lapangan bisbol. David menyimpulkan jika air di desa mereka sudah tercemar zat kimia berbahaya dari pesawat yang jatuh di sungai tersebut. Sehingga setelah meminum air dari sungai itu membuat orang yang mengkonsumsinya akan berubah agresif. Selanjutnya David pergi ke rumah Pak Kades untuk melaporkan temuannya. Tapi menurut Pak Kades, ya kalau di stop wargamu minum apa jang. Karena permintaannya ditolak Pak Kades, tanpa banyak mikir David langsung merusak pipa air ke rumah warga karena khawatir kejadian seperti si AA Bill terulang, yang pada akhirnya serip David juga yang riweuh. Keduanya lalu kembali ke kantor dan mendapati Bill sedang nangkarak, yang saat akan dicabak, David kemudian menelpon meminta bantuan, namun ternyata teleponnya mati dan ia pun bingung melihat ponselnya tidak ada sinyal sama sekali. Di tengah kebingungannya David berjalan keluar kantor yang tiba-tiba saja rehe. Lalu ia masuk ke sebuah rumah yang terdengar suara bongbrang. Tapi di dalam rumah, betapa kagetnya ia melihat si pemilik rumah, mulut dan matanya dijahit. Si bapak dokter yang memeriksa mayat pilot bersama David ujug-ujug ngamuk sambil membawa pemotong besi seperti di film-film psikopat. Tapi David
keburu menarik kabel hingga si Pak Dokter terbelit yang pemotong besinya mengenai tubuh Pak Dokter, hingga ia tewas saat itu juga. Malam harinya David meminta Judy mengungsi ke rumah ibunya karena di desa ini suasananya makin pika keengen. Tapi tiba-tiba saja para tentara datang yang kemudian menjemput paksa David dan Judy. Singkat cerita, semua warga desa diangkut paksa ke stadion untuk dikarantina. Yang setelah dicek suhu tubuh, Judy harus dikarantina terpisah karena suhu tubuhnya di atas normal. Yang padahal Judy sedang hamil sehingga suhu tubuhnya naik dan dianggap sudah terpapar zat kimia akibat pesawat jatuh. David yang tidak bisa berbuat banyak berusaha mencari cara untuk menyelamatkan istrinya, hingga ia pun masuk kolong truk. Yang tak berselang lama, sekelompok orang datang menyerang pusat karantina hingga melepaskan warga yang sudah terkontaminasi. Akibat ulah mereka itu membuat para tentara kewalahan yang akhirnya meninggalkan lokasi karantina. Di lain tempat, Judy dan seorang gadis bernama Becca yang sedang di ruang isolasi ditinggalkan begitu saja dengan tubuh terikat karena para tentaranya keburu kabur. Lalu tiba-tiba saja seorang bapak-bapak membawa garpu menusuk setiap orang di ranjang. Tapi ketika akan menusuk Becca, Judy pun berteriak hingga si bapak pun memilih Judy untuk dihabisi. Dan untungnya, David bersama Russell datang di saat yang tepat. Mereka kemudian mencari mobil yang akan digunakan keluar dari desa ini. Namun betapa kagetnya mereka mendapati desa mereka yang tenang dan damai berubah menjadi medan perang dengan mayat berserakan. Hingga mereka melihat 3 orang pemburu yang tadi siang dengan entengnya menembaki warga desa. Lalu karena tidak ada kendaraan, mereka akhirnya berjalan kaki ke rumah David karena di sana masih ada mobil tua miliknya. Tapi di tengah perjalanan, Becca mampir dulu ke rumah kabogohnya dan saat di gudang, kabogoh si Becca yang mengira mereka terpapar tidak puguh-puguh menodongkan bedil ke arah Becca dan Russell yang dengan sigap dihentikan David. Lalu para tentara datang menggeledah rumah kabogoh si Becca dan menggusur ibunya. Tapi kabogoh si Becca yang nyaah sama si ibu, tuturubun membela si ibu yang tanpa rasa karunya, si ibu dan anaknya itu ditembak hingga tewas kemudian dibakar saat itu juga. Singkat cerita, di rumah David, Judy yang sedang berkemas tanpa diduga dibarengkos istri dan anak si bapak yang di awal film di headshot David. David yang menolong istrinya disungkruk setelah digebug anak si bapak yang sudah terpapar dan berubah menjadi psikopat. David pun berusaha bangkit melawan hingga si ibu psikopat tewas dan Russell kembali menolong David dengan menembak anak si ibu. Beberapa waktu kemudian, mereka melanjutkan rencana mereka mengungsi ke kota terdekat. Namun di perjalanan, tiba-tiba saja mereka dicegat helikopter yang untungnya segera mereka bersembunyi di tempat pencucian mobil. Dan tiba-tiba David dan Russell pun menembaki mereka, namun seorang psikopat menggantung Becky hingga tewas.
Tanpa Becky yang sudah almarhum, ketiganya kini nikreh ngereyeh berjalan kaki hingga sampai di suatu tempat ketiganya melihat mobil hitam berjalan ke arah mereka. Dan tanpa diduga, Russell memasang ranjau hingga mobil itu pun tigugulitik. Dengan cepat David mengeluarkan serta menginterogasi si supir, yang dari beliaulah diketahui jika semua warga terkena limbah senjata biologi dari pesawat yang kecelakaan. Mereka yang terpapar akan bertingkah aneh, bahkan cenderung agresif melakukan apa saja sesuka mereka seperti psikopat di film-film. Bahkan, jika sudah lewat masa inkubasinya, mereka akan berubah lagi jadi zombie ganas yang dipadukan dengan perilaku psikopat. Dan tiba-tiba dianggap banyak bacot, Russell menembak si pak supir. Lalu karena mengira jika Russell sudah terpapar karena tingkahnya mulai agresif, David mengebuk Russell hingga nyungkruk. Namun Russell berkata jika ia masih bisa mengendalikannya. Pada malam harinya, ternyata militer sudah melakukan penyekatan jalan yang tidak bisa sembarangan orang lewat. Russell yang merasa ini akhir kisah hidupnya, mengorbankan dirinya supaya David dan Judy bisa selamat selagi ia mengalihkan perhatian para tentara. Pengorbanan Russell tidak sia-sia, karena David dan Judy berhasil melewati pos pemeriksaan dan kini beristirahat di sebuah rest area. David yang berkeliling mencari kendaraan menemukan sebuah truk yang terparkir. Dia kemudian bergegas mengambil benda-benda yang diperlukan selama di perjalanan. Namun yang membuat shock adalah Judy menemukan truk militer yang dipenuhi mayat. Judy pun kena mental dan ingin mengurungkan niatnya kabur, karena menurutnya percuma saja karena pasti tertangkap dan ditembak mati. Tapi David mengingatkan untuk jangan menyerah demi bayi yang dikandungnya. Lalu saat David mencari kunci truk, tiba-tiba saja ia mendengar panggilan radio yang memberitahukan jika militer akan membumi hanguskan desa dalam hitungan mundur 10 menit ke depan. Namun tidak hanya itu, David juga melihat mobil para pemburu yang menembaki warga malam sebelumnya. Dan tiba-tiba listrik pun padam seketika yang membuat Judy panik dan bersembunyi di sebuah ruangan pendingin dipenuhi mayat. Kemudian dari celah pintu, ia melihat beberapa orang membawa senjata tajam. Keduanya segera masuk ke dalam truk, namun ditembaki para psikopat. Ditambah, kunci truknya pun salah. Yang lalu, ia pun tuturubun mengambil kunci dari supir yang sudah tewas. Dan tiba-tiba David ngadu perep dengan psikopat yang sudah jadi zombie hingga akhirnya berhasil membakar si zombie. Singkat cerita, keduanya berhasil pergi dari desa, sementara hitungan mundur tinggal beberapa detik lagi. Dan tiba-tiba militer menjatuhkan bom nuklir yang menghancurkan desa dan penghuninya sampai tak tersisa. Sementara David dan Judy berhasil selamat, sehat walafiat walaupun truk yang mereka naiki tigugulitik. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan film pun tamat.